Viral, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia diduga menuding Anies Baswedan jadi penyebab investor takut dan ragu untuk investasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ada calon presiden yang belum memimpin sudah mengatakan akan merubah kebijakan, bahkan akan mencabut undang-undang Ibu Kota Negara Nusantara. Sontak CEO Timnas Amin pun langsung merespon. Omong kosong. Dari awal investor asing sudah ragu. Itu nonsens lah. Investor kan sudah ragu dari awal, bukan? Soal nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur terus menjadi isu seksi. Apalagi jika dikaitkan dengan capres koalisi perubahan Anies Baswedan. Dengan tagline perubahan dan perbaikan yang dibawa pasangan Amin, Anies Muhaimin ini, pihak pemerintah saat ini ketar-ketir. Pasalnya, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Capres Anies Baswedan menilai pembangunan IKN menjadi sebab terjadinya kesenjangan ekonomi dan sosial. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena bukannya pemerataan yang terjadi, justru ketimpangan yang menganga. Oleh sebab itu, Anies dalam menyampaikan gagasannya akan mengkaji ulang proyek pembangunan IKN. Terbaru, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membuat sebuah pernyataan bahwa banyak investor yang ingin masuk ke IKN, tapi mereka ragu-ragu. Mereka takut mau menanamkan investasi di ibu kota negara yang ada di Kalimantan Timur itu karena ada capres yang gagasannya ingin mengkaji ulang proyek IKN tersebut. Walaupun Bahlil dalam video tersebut secara spesifik tidak menyebut nama capres yang ingin membatalkan proyek IKN, namun publik sudah menangkap dengan jelas bahwa arahnya kepada Anies Baswedan. Apalagi Bahlil yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi di Kabinet Presiden Jokowi juga masuk pendukung pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka. Bahkan untuk melindungi proyek IKN, Kepala BKPM itu membentuk Media Center Indonesia Maju, di mana tujuan dibentuknya media itu guna meluruskan dan memberikan klarifikasi terhadap publik, terutama terkait isu ekonomi dan investasi. Sekarang kan banyak investor yang mulai nanya, mulai ada keraguan, karena ada beberapa capres yang menyampaikan visi dan misinya itu melahirkan keraguan bagi investor, ucap Bahlil di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 4 Desember 2023 sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia. Oh ya, soal IKN. Oh ya, iya dong. Masa tiba-tiba mau bilang batalkan? Ya kami harus mampu menjawab itu dengan baik, sambungnya. Atas pernyataan Menteri Investasi tersebut, Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin menyebut ucapan Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia soal keraguan investor IKN adalah omong kosong. Menurut CEO Kapten 2 Timnas Amin, Thomas Lembong, investor memang sudah meragukan IKN Nusantara sedari awal dibangun. Itu nonsens lah. Investor kan sudah ragu dari awal, bukan? Itu ucapan Bahlil nonsens atau omong kosong lah. Investor kan sudah ragu dari awal.
bukan ragu sekarang, ya kan? Jelas Thomas. Thomas Lembong menyindir berbagai kesepakatan alias Letter of Intent (LOI) dari investor asing yang tak kunjung terrealisasi. Pria yang akrab disapa Toms ini juga mengkritik dalih Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut ingin mengutamakan investor lokal di IKN. Sekarang dibilang, oh kita fokus ke investor lokal saja dulu. Tapi faktanya lebih dari 90% uang yang digelontorkan untuk IKN kan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN saat ini. Jadi saya kira kepercayaan investor yang lemah itu dari dulu, dari awal pembangunan IKN, bukan mulai dari sekarang setelah pernyataan Amin, tegasnya. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memang tidak menyebut secara gamblang siapa capres yang dimaksud yang ingin membatalkan IKN. Kendati dari ketiga peserta Pilpres 2024 hanya Anies Muhaimin yang memberikan impresi negatif untuk mega proyek di Kalimantan Timur itu. Salah satu partai pengusung Amin, yakni Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dengan tegas mengatakan akan mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Sementara terkait pembentukan Media Center Indonesia Maju, juru bicara Timnas Amin Billy David mengkritik. Pertama, dia mengkritik nama Media Center yaitu Indonesia Maju yang terkesan berafiliasi dengan salah satu koalisi Capres-Cawapres. Poin yang pertama adalah pemilihan redaksional yang katanya Indonesia Maju terkesan afiliasi salah satu yaitu Koalisi Indonesia Maju, kata Billy di kantor Timnas Amin Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 Desember. Media center tersebut dinilai tidak netral, bukan hanya nomenklaturnya, namun juga lokasinya yang berdekatan dengan kantor tim kampanye nasional Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Billy juga menyindir media center tersebut yang dibentuk oleh Kementerian Investasi. Menurutnya, ini sejarah karena pemerintah pertama kali membentuk corong informasi bukan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.